Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat wa muslimin wa muslimat a'azakumullah. Kita masuk di bab yang baru, bab fi takhalluq bi akhlaqil Quran. Bab tentang berakhlak atau berperangai dengan akhlak Al-Quran. Ini hadis yang ketiga ya. Hadis yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala sa'ala Sa'd bin Hisham ibnu Amir Aisyah radhiyallahu anha. Sa'ad bin Hisham sa'ala bertanya ya. Sa'ad bin Hisham bin Amir bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Faqala, dia bertanya, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin. Yani karena sebab istri Nabi. Istri Nabi Allah menyebutkan di Quran bahwa dia adalah ibundanya kaum mukminin. Dari sisi mana berjamaah sekalian? Dari sisi tidak bolehnya para istri Nabi itu menikah dengan siapapun ya dari umat, hatta para sahabat, apalagi orang-orang setelahnya. Nah, kalau tidak boleh menikah, ini dianggap manzilahnya sebagai manzilah ibu. Maka dikenal para istri Nabi sebagai ummul mukminin. Taib, anbi'ni, beritahukanlah kepada saya an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, alasta taqra'ul Quran? Tidakkah alasta, tidakkah taqra'u engkau Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an? Ya. Qultu bala. Ya. Kata dia, yakni Sa'ad menjawab, iya saya baca Quran. Ya. Faqala, maka Aisyah mengatakan, fa inna khuluqa nabiyillah, maka sesungguhnya akhlaknya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kana al-Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi Nabi itu ibarat Quran berjalan. Ya, karena Nabi lah manusia yang paling pertama tentu mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Baik, karena khuluquhul Quran, dalam ayat yang lain demikian, bahwa Nabi akhlaknya adalah Al-Quran. Kemudian mu'allif membawakan ada beberapa ayat dan juga perkataan para ulama. Ya, kita akan baca nanti. Baik, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ini surah Al-Maidah ayat yang ke-15 ya. Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah datang kepada kalian minallahi, dari Allah, nurun ya. Nurun ini sifat terhadap Quran, yakni cahaya. Dan Al-Quran ini banyak sekali namanya, ada Ad-Dzikra atau Ad-Dzikru, zikir, ada Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil ya. Dan ini menunjukkan kepada keutamaan Quran, karena banyaknya nama menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan yang memiliki nama tersebut. Maka Allah namanya banyak, Rasul juga namanya banyak ya. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis namanya ada 5 ya. Li khamsatu asma. Ini bukan batasan, ada nama-nama Nabi yang lain. Aku punya 5 nama, kata Nabi. Ana Ahmad, wa ana Muhammad, wa ana al-Mahi, wa ana al-Hashir, wa ana al-Aqib ya. Aku adalah Ahmad, aku juga Muhammad, aku adalah al-Mahi, yakni yang menghapus segala bentuk kekufuran, al-Mahi. Wa ana al-Hashir, namaku juga adalah Hashir, ini yang mengumpulkan manusia kelak di padang mahsyar. Artinya manusia di padang mahsyar pimpinannya Rasulullah, Sayyidu walad Adam ya. Makanya syafaat pun hanya diizinkan bagi Nabi di padang mahsyar nanti, yang disebut dengan syafaat al-Udma. Nah, itulah maksudnya Nabi Sayyidnya ya. Nabi penghulunya. Dan di padang mahsyar semua tunduk, terhina,
tidak mampu memberi syafaat kecuali Nabi yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebagai bentuk takrim pemuliaan. Jadi perjalanan sekalian, Allah mengizinkan kepada hambanya yang Allah kehendaki untuk memberi syafaat itu sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada hamba yang memberi syafaat tersebut. Seperti para nabi bisa memberi syafaat, ya Rasulullah khususnya, bahkan kita sendiri orang-orang beriman sebagai bentuk pemuliaan orang beriman di akhirat ada syafaat. Bahkan dalam hadis kata Nabi, wa syafaatul mu'minin, dan syafaatnya orang-orang beriman, syafaatul malaikah, syafaatul nabiyyin, ya, syafaat para malaikat, syafaat para nabi, syafaat orang-orang yang beriman. Di dalam riwayat ada di antara orang beriman memberi syafaat kepada saudaranya satu fi'am, ya, satu fi'am itu satu kabilah. Kalau kita ini satu kabupaten, masya Allah. Jadi yang dia kenal sekabupaten itu diberi syafaat di atas izin Allah. Nah, disinilah para jemaah sekalian, pentingnya kita kenal, berteman akrab dengan orang-orang saleh, ahlu taqwa, ahlu tauhid, ahli sunnah, ya. Karena memang hanya pertemanan yang seperti ini akan berguna di akhirat. Ya. Karena al-akhillah, pertemanan itu semuanya nanti akan jadi musuh, ya, kecuali ketakwaan yang dibangun di atas ketakwaan. Di dalam ayat ini Allah berfirman apa? Telah datang kepada kalian dari Allah nurun, cahaya, kitabun mubin, ya, dan kitab yang mubin, yang menerangkan, kitab yang menjelaskan, ya. Al-Quran tibyanan likulli syai', penjelasan terhadap segala sesuatu. Nah, tentu berjamaah yang dimaksud Quran itu bukan hanya Quran, ya, karena buktinya ada hal-hal yang di Quran tidak ada, tapi harus dijelaskan oleh Sunnah. Maka kalau dimaksud wahyu itu bukan hanya Quran, tapi juga Sunnah. Makanya Allah jamin Muhammad SAW itu kalau ngomong itu wahyu juga. Bahkan Nabi mengatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Ketahuilah bahasanya aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisal bersama Quran. Apa maknanya? Sunnah. Dalam hadis juga yang lain kata Nabi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bima falan tadilu abada. Aku tinggalkan kalian dua hal yang kalau berpegang teguh tidak akan tersesat selamanya. Jadi dua hal ini harus ada terus. Nggak bisa orang cuma Quran saja, nggak bisa. Di zaman Imam Syafi'i sudah muncul aliran ini yang disebut dengan Quraniyun. Ya, kami nggak perlu sunnah, nggak perlu hadis, karena kalau hadis itu ada yang dhaif, ada yang lemah, ada yang palsu. Kalau Quran tidak ada, maka kita cukup Quran saja. Jadi menolak hadis. Ini tidak benar. Lalu kata mereka, karena Allah hanya menjaga Quran. Inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Kata mereka ayat ini menunjukkan kalau Quran terjaga, sunnah tidak terjaga. Ini pemahaman sesat cuma. Karena Allah menjaga Quran itu otomatis menjaga apa? Sunnah. Makanya banyak ulama-ulama yang Allah ciptakan yang membongkar palsunya hadis. Kepalsuan hadis tidak mungkin terbongkar cuma. Nggak akan ada hadis yang lolos palsu lalu diimani oleh manusia, oleh ulama, tertipu semua umat Muhammad, tidak ada. Justru muncul ulama-ulama yang berjuang menghabiskan usia mereka untuk membongkar hadis palsu. Di antara ulama itu, di antaranya di zaman kita tidak jauh-jauh adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengisahkan silsilah hadis as-sahihah, ini silsilah hadis ad-dhaif wal mawdu'ah, ya. Imam Jalaluddin Suyuti punya kitab namanya Al-Ala'il Masnu'ah Alal Ahadits Al-Mawdu'ah, kumpulan hadis-hadis palsu 3 jilid. Imam Ibnu Jauzi. Ini bukti kalau Allah itu menjaga Islam dan menjaga Quran serta menjaga sunnah, ya. Jadi keliru kalau kita mencukupkan dari Quran. Ya, memang Quran menjelaskan segala sesuatu itu artinya, tapi apa maknanya berjemaah? Al-Quran butuh kepada sunnah untuk dijelaskan. Maka fungsi sunnah itu, kaitan sunnah dengan Quran ada 3 fungsi. Yani apa hubungan sunnah dengan Quran? Ada 3 jemaah. Yang pertama, sunnah membawa hukum yang sama dengan apa yang ada dalam Quran.
Kalau di Quran ada perintah sholat, di sunnah pun ada. Jadi sama-sama bawa hukum. Yang kedua, sunnah menafsirkan as-sunnah tufassirul Quran. Sunnah menafsirkan Quran. Yani hukum Quran yang masih global dijelaskan oleh sunnah. Hukum Quran yang masih umum dikhususkan oleh sunnah. Hukum Quran yang masih mutlak dibatasi oleh sunnah. Inilah bentuk sunnah menafsirkan Quran. Ada 3 ya. 1, menjelaskan hukum sunnah yang masih global, seperti perintah sholat di Quran, aqimus sholat, cara sholat 4 rakaat duhur, nggak ada di Quran, adanya di sunnah. Yang kedua, mengkhususkan hukum Quran yang masih umum. Contoh di Quran itu haram bangkai, ini umum, semua bangkai. Hurimat alaikumul maitah, semua bangkai. Nah, datang dalam sunnah pengkhususan. Enggak semua bangkai haram, ada bangkai yang halal. Uhilat lana daman wa maitan. Ya. Dihalalkan bagi kita, kata Nabi dalam hadis Abu Dawud, uhilat lana maitatan. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai. Ya. Wadamani, dan 2 darah. Di Quran Allah menyebutkan darah haram. Wadamu lahmul khinzir, darah dan daging babi, darah haram. Nah, namun ada darah yang dihalalkan. Amma al-maitatanu, adapun al-maitatan 2 bangkai adalah al-hutu wal jarad. 2 bangkai yang halal adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya. Wa amma damani, adapun 2 darah, al-kabidu wal tihal, yaitu ati dan limpa. Jadi ati dan limpa ini sejenis darah, tapi ini dihalalkan oleh Allah. Berarti yang darah yang haram itu darah yang mengalir. Walaupun dibuat apa biasa darah mengalir supaya jadi kayak ati limpa, dibuat apa? Didih ya. Itu tidak boleh, cuma itu haram. Ya. Ada yang halal, alhamdulillah. Makanlah ati sepuas-puasnya. Walaupun kata dokter bisa asam urat, wes jangan dicek aja ya apa bisa dicek di lab. Ya. Halal karena Allah halalkan. Ya tentunya mungkin tak banyak-banyak. Ya. Hati dan limpa. Adapun kalau bangkai, masya Allah, bangkai ikan termasuk semua bangkai laut cuma. Jadi Nabi ketika ditanya tentang air laut, apa natawaddo min ma'il bahar ya Rasulullah, apakah boleh kita berwudu dari air laut ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan al-bahar, yang laut itu, kata Nabi, at-tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Berarti bukan hanya ikan ya, semua hewan yang ada di laut, babinya halal, bangkai hidup atau mati. Maka dalam sebuah kaidah, para ulama bersebuah kaidah, kullu al-haywani ya'ishu fil bahri halalul akli maitan kana au hayyan. Setiap hewan, enggak ngomong ikan, setiap hewan yang hidup di laut maka boleh dimakan baik hidup ataupun bangkai. Ya, maka sahabat pernah itu 2 pekan cuma terdampar di pesisir, lalu laut melemparkan bangkai ikan besar, ikan ambar namanya, ikan besar yang sahabat yang mengendari unta itu, mengendari unta ya, naik unta gitu, untanya lewat, itu lewat di tulang apa badannya ikan tersebut, duri, itu tulang badannya, ya, menunjukkan besarnya. Itu 2 pekan sampai pulang ke Madinah, lapor kepada Rasul, ya. Maka Nabi pun mengatakan rizqun razaqahullah, itu rizki yang Allah rezekikan untuk kalian, ini halal. Lalu Nabi pun minta jatah bagian kalau masih ada, kata. Berarti menunjukkan boleh bangkai ikan atau bangkai laut ini walaupun tidak terpaksa. Ya. Beda kalau bangkai darat dihalalkan tuh kalau terpaksa, kelaparan dan semisal. Adapun kalau bangkai laut halal. Nah ini contoh sunnah itu mengkhususkan hukum yang masih umum. Termasuk sunnah itu membatasi hukum yang dalam Quran masih mutlak, nggak ada batasan. Ya. Contoh misalnya di Quran disyariatkan wasiat,
Tapi ini tidak ada batasannya. Batasannya ada dalam sunnah. Berapa batasannya wasiat? As-sulus wa sulus katsir. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Dan juga wasiat dalam sunnah tidak boleh kepada ahli waris yang pasti dapat warisan. Karena ahli waris itu ada 2 golongan. Ada ahli waris yang pasti dapat warisan, ada ahli waris juga namun terhalang. Maka dalam ilmu faraid ada istilah yang mahjub. Dia ahli waris tapi terhalang. Seperti mayit punya saudara. Nah, saudara ini ahli waris. Tapi kalau mayit punya anak, maka saudaranya mayit, ini pamannya sang anak ya, berarti terhalang paman. Kecuali kalau anak perempuan. Kalau mayit cuma punya anak perempuan, mayit punya saudara. Nah, saudara mayit ini dapat. Makanya paman ini suka sama anak perempuan karena tidak menjegal warisan. Ya, anak laki-laki ngabisin dia mah. Anak laki-laki ngabisin. Tapi itulah keadilan Islam. Karena laki-laki yang akan bawa orang. Ya. Maka bagiannya pun 2 bagian anak perempuan. Anak perempuan kan sudah dicatat dibagi sama suaminya nanti. Tidak adil ya. Justru udah adil kalau dibagi rata cuman kalau hibah, nah ya, kalau hibah hukum asalnya memang rata. Laki perempuan. Kalau hibah itu apa sih? Pemberian saat seseorang masih hidup. Karena kalau sudah mati berlaku pemberian itu namanya wasiat. Jadi ada 3 nih, ada hibah, ada wasiat, dan ada waris. Ya, kalau waris harta peninggalan mayit milik ahli waris semua. Kalau wasiat pemberian bagi orang kepada orang lain yang berlakunya setelah sang pemberi meninggal. Jadi berlakunya itu saat meninggal. Kalau masih hidup masih miliknya. Tapi sudah dicatat pahala oleh Allah. Oh, enaknya wasiat ini. Maka kita dianjurkan wasiat. Juga takut kita mati mendadak. Ya, kalau wasiat sudah tertulis, ya kan tidak ada salahnya. Misalnya, kalau saya meninggal dunia nanti, harta saya 1/3 untuk masjid fulan. Sudah 1/3. Walaupun dari kalau hartanya habis, ya tidak ono berarti nanti. Gampang. Yang penting sudah punya wasiat kita. Baru sisanya nanti untuk ahli waris. Boleh wasiat untuk ahli waris yang terhalang tadi jemaah. Boleh. Jadi saya wasiat untuk saudara saya bernama fulan agar diberi misalnya sekian atau sejumlah harta, tidak masalah. Ya. Jadi bagi jemaah mungkin yang tidak punya anak tapi punya anak angkat atau ngambil anak orang, ini dia nggak dapat warisan. Maka caranya kita mumpung masih hidup, kalau ingin memberi, buat hibah. Masih hidup kasih. Buat akte notaris atas namanya misalnya. Kalau ingin memberi, karena memang biasanya kan anak angkat nih ada yang memang masya Allah baik, soleh, mengurusi tanpa pemberi sebenarnya. Layak mereka diberi pemberian. Karena kalau kita tidak membuat pemberian hibah saat masih hidup, kalau sudah mati ini anak atau anak angkat kita ini nggak dapat apa-apa. Nanti harta diambil ahli waris kita. Siapa ahli waris kita nanti? Kalau kita tidak punya anak, ya saudara-saudara kita, kerabat kita yang paling dekat nanti. Yang notabene mereka tidak ngurus, bahkan membenci selama ini. Tapi kalau giliran mati dia dapat semua warisan itu. Nah, banyak kasus seperti ini menyesal akhirnya. Maka mumpung masih hidup, kalau kita ingin hibah. Bahkan dari zaman sekalian, kalau anak-anak kita dikhawatirkan nanti akan timbul perselisihan, boleh seorang muslim hartanya bagi-bagi saja, selesai di dunia. Ya, bagi-bagi kalau memang itu juga kalau maslahat gitu. Tapi kalau memang anak kita aman-aman saja, ya sudah, biar waris saja nanti mereka. Dan anak-anak kita harus paham kalau orang tua kita meninggal, yang pertama harus diperhatikan apa? Utang piutangnya dulu. Kalaupun habis harta kita, anak-anak nggak dapat warisan, tidak masalah. Bahkan kalaupun kurang, kita yang harus bayarkan orang tua kita. Kita yang harus carikan. Karena hutang akan terus tertahan. Kata Nabi, kullu nafsin mu'alaqatun bidainihi hatta yubdu'anhu. Setiap jiwa ruh terjaga, terhalang, tertahan, tidak masuk surga sebab hutangnya sehingga dibayarkan. Jadi
Demikian anak, bukan malah rebutan warisan, orang tuanya utang ini biarkan. Ya. Jadi ada 3, pertama utang, ya. Yang kedua biaya jenazah. Ya. Itu diambil dari harta mayit itu. Kemudian baru sisanya dibagi waris. Ya. Baik. Terus yang ketiga ya sunnah kaitannya dengan contoh yang lagi, satu lagi contoh. Quran membuat hukum tapi mutlak, contohnya hukum potong tangan. Ya. Faqta'u aydiyahuma. Kata Allah, as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki, pencuri perempuan, maka faqta'u, potonglah aydiyahuma, kedua tangan mereka. Tangan, kalau tangan ya bisa di mana saja kan ya. Di jari dipotongnya ya juga tangan, bergelama ya tangan, di siku ya tangan, sampai sini ya masih tangan. Di mana potongnya? Ini mutlak. Kalau tidak ada sunnah susah. Datang sunnah. Jadi dalam sunnah dipotong itu ar-rasbu. Ar-rasbu itu pergelangan. Itu pun di sunnah ada syaratnya. Jadi pencuri dipotong tangan itu kalau terpenuhi 3 syarat. Tidak sembarangan maling telur ayam potong tangan dia enggak ya. Kalau maling sendal gimana cuma? Hah? Tergantung sendalnya cuma. Nek sendalnya sampai mencapai nisab nanti harganya mungkin 2,5 juta harga sendalnya. Kan ada tas. Lihat tuh orang juga kok bisa beli tas. Ada tas yang harganya 20 juta cuma. Merek apa ya? Ibu-ibu tahu ya. Ibu merek apa bu? Gucci ya. Masya Allah. Padahal ya sama saja kalau bentuknya dengan tas biasa. Cuma kadang-kadang gengsi yang dijual. Mungkin memang ada kualitas kulitnya bagus. Ada kuliah sama. Mencuri bukan dilihat bendanya, pulpen misalnya. Potong tangan tidak, ya lihat pulpennya. Mencapai nisab dah. Ada pulpen mungkin terbuat dari perak, emas mungkin yang harganya puluhan juta. Makanya nisabnya. Jadi pencurian itu dipotong tangan kalau nisabnya rubu dinar, 1/4 dinar. 1 dinar itu 4 gram seperempat. Jadi dinar itu mata uang terbuat dari emas yang 1 dinarnya itu beratnya 4 gram seperempat. Itu 1 dinar. Nah, pencurian itu 1/4 dinar tadi. Berarti sekitar kurang lebih berapa jemaah? Kalau emas harga 1 juta berarti 1 dinar itu 4.250.000. Nah, 1/4 dari 4 juta itu berapa? 1 juta lebih ya Pak ya? 1 juta lebih. Berarti kalau maling telur ayam, enggak nyampe masuk orang telur ayam sana. Mbune sak telur ayam. Ya, baik. Yang kedua, an yasriqa min hirsihi. Mencurinya itu harus di tempatnya, di tempat penyimpanan barangnya. Jadi kalau ada orang mencuri emas walaupun 1 kilo, tapi mencuri emasnya itu di tempat sampah. Di tempat sampah bukan tempatnya emas saja, Pak. Berarti itu mah barang nemu kan gitu. Ya. Atau ada tas kresek di pagar, lo jelala isinya kok emas dicuri. Itu berarti tidak ada potong tangan itu. Beda kalau mencuri emas di kotaknya, di kotak penyimpanan emas. Ini luar biasa. Berarti Islam ini tidak sembarangan gitu loh cuma. Dalam menghukum tuh main patong, tantong tangan ini enggak. Termasuk membunuh pun tidak semudah itu. Hukum rajam zina juga syaratnya harus saksi melihat 4 orang. Saksi 4 melihat zina, dan itu melihat jemaah. Melihat zinanya loh jemaah. Kan angel. Zinanya harus kelihatan. Saksi itu bukan hanya melihat ada laki perempuan masuk rumah kosong terus alah paling zina. Belum tentu kan? Belum tentu. Mungkin bisa, mohon maaf dia hanya ciuman aja. Makanya Nabi pernah tanya, ada sahabat yang ngaku, ya Rasulullah qad zanaitu, ya Rasul saya telah berzina. Nabi palingkan muka, tidak suka. Artinya kalau tidak ketangkap itu nggak usah lapor, nggak usah. Karena dalam Islam memang hukum had itu dari 2 cara penetapannya. 1 al-i'tiraf, ngaku sendiri datang. Tapi ngaku ini tidak wajib. Tidak wajib, cukup tobat cuma. Ada orang yang telah melakukan
ciuman gitu ya, mencium merangkul perempuan, dia menyesal datang kepada Nabi. Kata Nabi, sudah kamu sholat itu menghapuskan dosa, selesai, cukup tobat saja. Nah, zina tidak ketahuan, cukup tobat. Apalagi di kita, negara kita tidak menegakkan hukum had, ya sudah, lapor kemana kita? Kalaupun ditegakkan hukum had, kalau tidak ketahuan sudah tobat kepada Allah. Jadi harus 4 orang saksi. Kalau 1 orang, 2 orang melihat, nggak bisa jemaah lapor. Bahkan dalam Islam yang lapor 2 orang ini atau apalagi seorang ini yang dihukum jilid selama sebanyak 80 bulan. Malah dia yang dihukum. Misal lapor Pak Hakim, ada orang berzina, siapa? Si fulan dan si fulan. Terus kamu mana saksinya? Saya saja. Oh sini kamu yang dihukum sini. Walaupun betul dia lihat berzina. Nah, jadi orang melihat. Baik. Yang ketiga syarat pencurian dipotong tangan adalah tidak adanya syubhat. Artinya niatnya memang mencuri. Apa ada orang yang mencuri tapi nggak niat mencuri? Ada. Niatnya nagih hutang. Jadi ceritanya nih, bosnya ini tidak bayar gaji dia selama setahun ya. Gaji dia 2 juta per bulan, selama setahun berapa? 24 juta ya. Dia akhirnya mangkal, si karyawan ini akhirnya datangi, disatoran di rumah bosnya. Dia tahu uangnya dan karena dia kerja di situ tahu dicurinya uang bosnya 24 juta. Nah, ketangkap dibawa ke hakim. Itu nanti tidak dihukum raja, nggak dihukum potong tangan. Kenapa? Orang, Pak saya ini bukan mencuri, saya nagih utang. Walaupun dia salah, tentu dia ada hukuman, tapi tidak ada potong tangan. Nah, jadi 3 syarat ini. Nah, jadi sunnah menafsirkan Quran. Terakhir yang ketiga, kaitan sunnah dengan Quran apa jemaah? Sunnah membawa hukum yang di Quran tidak ada tuh. Sunnah yati bi ahkam al-istiqlaliyah. Sunnah membawa hukum tersendiri independen yang ada nggak ada di Quran. Apa contohnya? Contohnya larangan menikah perempuan digabungkan dengan ponakannya. Jadi poligami langsung sekaligus seorang wanita dengan ponakannya, bibinya dan ponakan. Tidak boleh. Itu di Quran tidak ada. Yang ada di Quran itu larangan menggabungkan saudari, dia 2 bersaudari. Kalau langsung sekaligus satu waktu ya. Kalau cerai dulu atau mati yang satu nanti nikah kepada mantan ipar, boleh. Sebagaimana Rasul menikahkan Utsman bin Affan dengan 2 putri Nabi, sehingga beliau digelari Dzunuraini, ya, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi, tapi tidak sekaligus. Meninggal dulu Ruqayyah, baru nikah dengan Ummu Kulthum. Ini di Quran ada larangan, tapi larangan menggabungkan 2 bibi, 1 bibi dengan ponakannya, ini hanya ada dalam sunnah. Berarti sunnah membawa hukum yang tersendiri. Contoh lagi, haramnya anjing, haramnya harimau, haramnya binatang buas di Quran tidak ada. Yang ada di sunnah. Nah, makanya madhab Maliki itu kenapa Imam Malik memakruhkan makan anjing. Ini anjing itu tidak haram. Dalam madhab Maliki makruh karena nggak ada dalil pengharamannya di Quran. Iya di Quran, tapi kan di sunnah ada. Nabi SAW melarang, Rasulullah SAW kulladhi nabin mina as-sibah. Nabi melarang setiap binatang buas yang bertaring, yang memangsa dengan taringnya. Jadi syaratnya 2, buas bertaring. Kalau bertaring namun tidak buas, ini halal aja. Seperti ad-dubur. Ad-dubur itu sejenis serigala, tapi bukan serigala. Kalau saya lihat di kamus itu ad-dubur itu sejenis hiena, tulisannya gitu. Hina, haina, ya gitu. Nah, itu bertaring dia, tapi dia tidak puas sehingga halal, dan itu buruan di zaman Rasul itu. Jabir meriwayatkan itu buruan, di antara buruan yang diburu yang halal dimakan adalah ad-dubur. Ad-dubur yakni hiena itu tadi. Baik ya. Nah, jadi ini contoh-contoh saja. Jadi manusia tidak mungkin mengamalkan Quran tanpa adanya sunnah. Baik. Imam Nawawi mengatakan tentang hadis ini,
ya, bahwa akhlak Rasul adalah Quran. Qala An-Nawawi fi ma'na al-hadis. Imam Nawawi berkata tentang mana hadis di atas. Maknahu, apa maknanya nih? Akhlak kita adalah Quran. Maknahu al-amalu bihi. Maknanya ini kita mengamalkan Quran. Kalau Quran memerintahkan sholat, Quran melarang mendekati zina, nah kita praktekkan, kita jauhi. Ya, mendekati zina, bukan berzina. Yang dilarang Quran itu mendekati zina. Maka semua jalur yang mengarah kepada perzinahan seperti melihat perempuan yang bukan mahram, seperti berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram, seperti bersentuhan kulit, ya, salaman dan semisal dengan wanita yang bukan mahram. Ini semua dilarang dalam Islam karena dia bentuk-bentuk pendekatan kepada zina. Nah, inilah yang disebut dengan haram wasilah. Jadi haram wasilah itu adalah sesuatu yang diharamkan, ya, yang menuju kepada pengharaman yang lebih besar. Seperti tadi berduaan dengan laki perempuan itu haram, tapi haram wasilah, ya, menuju kepada haram zat, yaitu zina. Nah, ada kaidahnya itu. Kalau haram wasilah itu dibolehkan saat ada hajat. Contohnya ikhtilat laki perempuan, ikhtilat ini terlarang, haram, dan ini haram wasilah. Boleh ketika kita sangat butuh untuk hajat dan sehingga kita harus ikhtilat. Apa contohnya jemaah? Kita safar di negara kita seperti ini, hatta negara lain pun, hatta negara Islam, safar naik pesawat, tidak bisa kita khusus pesawat ikhwan, tidak bisa, pesawat akhwat tidak bisa. Maka mau tidak mau harus ikhtilat. Ini hajat contoh. Naik bis kita, bahkan kita bis harus sebangku dengan akhwat kadang-kadang, ya Pak. Cuma kalau bisa antum pilih, ya, apalagi yang akhwatnya cantik, oh Pak, malah tambah nggak boleh, karena lebih besar fitnahnya dia mah. Semakin cantik semakin besar fitnah. Ya cari, biar yang sama-sama perempuan duduk kita di belakangnya. Ya. Nah ini memang musibahnya gitu. Mudah-mudahan makanya antum semuanya mampu, Allah beri kemudahan untuk punya kendaraan sendiri sehingga kemana-mana kita tidak jatuh kepada hal-hal yang dilarang berupa ikhtilat, ya, dan semisal. Nah, jadi mengamalkan Quran, wal wuqufu inda hududihi, dan wukuf artinya berada pada batasan-batasan Quran, berdiri pada batasan-batasan Quran. Kalau Quran melarang kita jangan. Quran mengatakan wala taqrabuz zina. Quran mengatakan la wala ta'kulu riba da'afan mudha'afa, jangan makan riba. Nah, berarti orang telah berakhlak dengan Quran. Ya. Karena banyak sekarang di kaum muslimin, bahkan yang aneh bin ajaib kata Syekh Fauzan. Itu Syekh Fauzan sangat bagus ya, Mas. Cuman kayaknya belum ada terjemahnya itu. Syekh Fauzan itu ketika mensyarah Rasail risalahnya karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Usul Thalatha, Usul Sittah, Qawaid Al-Ba'ah, ya, itu dijadikan kitab, ya. Nah itu Masya Allah, beliau dalam mensyarahnya luar biasa. Di antara Usul Sittah yang beliau syarah adalah tentang orang Islam ini membaca Quran, hatam Quran, bahkan sampai hatam ngerti qiraah sab'ah, qiraah asyrah, ya, ngerti banget, ahli, tapi ternyata kok bisa jatuh kepada kesyirikan. Jadi yang jatuh kepada kesyirikan itu justru yang hafal Quran, yang bolak-balik Quran dibaca. Kenapa? Sebabnya salahnya apa? Karena itu tadi, Quran hanya jadi ritual bacaan saja, hanya sekedar untuk enak-enakan didengar qori'nya, ya. Karena ada qori yang untuk lomba dengar enak-enakan qori, yang baca terus mama gitu, Bismillah. Itu ada mahasiswa itu cuma, ya, terus nyawer kayak nyawa di sawer. Hanya maksud kita tidak menyalahkan yang belajar tajwid itu, tidak. Tapi saya mengatakan orang fokus mendalam ilmu tajwid, tapi ilmu yang kandungan ilmu dalam Quran tentang tauhid, tentang syirik tidak dipelajari, sehingga jatuh akhirnya kepada kesyirikan. Kan aneh bin ajaib, hafal Quran tapi jatuh kepada kesyirikan, meminta kepada selain Allah, ya, mengagung-agungkan kubur-kubur keramat. Nah itu kenyataannya demikian. Nah ini yang dimaksud jemaah.
Jadi Quran itu bentuk kita berakhlak dengan Quran. Ini tadi, kalau Allah melarang kesyirikan, wala tusyriku billahi syai'a. Ya berarti kita wukuf inda hududi. Ya, berdiri yakni diam di batasan-batasan. Wa ta'addubu bi adabihi, dan beradab. Kata Imam Nawawi ini, beradab dengan adabnya Al-Quran. Wal i'tibaru bi amsalihi, menunaikan ya, atau i'tibar, mengambil pelajaran bi amsalihi, dengan apa namanya, contoh-contoh yang ada dalam Quran. Ya kan, bagaimana Allah membinasakan kaum-kaum, ambil pelajaran ya. Wa qasasihi, dan kisah-kisahnya Quran, ambil i'tibar. Wa tadabburuhu, dan bertadabbur. Ini yang jarang. Padahal Allah Ta'ala mewajibkan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, kata Allah. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran, atau hati-hati kalian yang sudah terkunci mati? Makanya Al-Quran kalau sekedar dibaca cuma dapat pahala, iya, pahala baca ya, jangan remehkan. Tapi dia tidak akan mendapatkan hidayahnya Quran kalau cuma baca, tidak ngerti bagaimana kandungan. Wa husnu tilawatihi, ya, dan termasuk berharap dengan Quran adalah memperbagus bacaan Quran. Betul, makanya semuanya adil kita. Ya, pelajari tajwidnya, pelajari tahsin, pelajari makharijul hurufnya. Kemudian bukan hanya itu, tapi amalkan. Wa qad dzakarna, selesai ya ucapan Imam An-Nawawi sampai situ. Wa qad dzakarna fi babi masdaril akhlaq, dan telah kita sebutkan, kata beliau penulis, di bab sebelum ini, itu masdar, sumber akhlak. Annahu wa in kana ma'rifatul khair wasyarr mimma futira alaihi al-bashar, bahwa yang namanya mengenal kebaikan keburukan itu juga difitrahkan pada manusia. Artinya ada orang yang berakhlak baik itu memang fitrahnya baik. Makanya kemarin saya bilang, orang berakhlak baik itu ada dua kemungkinan, atau bisa dua-duanya. Bisa akhlak baik karena agama, karena dia diperintah oleh Allah, oleh Rasul kita berakhlak baik. Ada yang kedua, memang bukan karena agama, tapi karena tabiat sejak kecil sudah berakhlak baik dia. Sejak lahir, artinya dia murah senyum sejak kecil, dia suka nolong. Kan antum lihat, anak-anak antum lihat kan beda-beda. Ada anak yang masya Allah cuma bapaknya kerja deketin, apa butuh apa ini pak? Oh ini pagi. Ono sing situ malah gimbotan naik mah, disuruh bang mau, subhanallah, ada anak. Jadi karakter juga beda aja. Nah, ada yang dua-duanya sudah akhlaknya memang tabiatnya sejak kecil, fitri, naluri, ditambah beragama, tambah nurun ala nur. Itu kan sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Ya. Maka terkadang ada gini, zaman kemarin juga sempat dipertanyakan, ada orang yang beragama, ya, mungkin berilmu, mungkin santri, mungkin ustaz, tapi ada yang akhlaknya buruk. Ya, karena itu tadi tabiatnya. Ada ustaz pemarah, santri pemarah, ini kan buruk gitu semua. Dia memang harus belajar. Artinya orang yang berilmu tadi ini harus belajar. Al-ilmu bitahallum, kata Nabi. Kelembutan itu memang dipelajari. Harus kita belajar. Bahkan kalau bisa zaman antum susah senyum, pura-pura senyum dulu, enggak apa-apa sama orang. Kalau susah, terus kalau belajar supaya ramah, ya wis semua orang tanya, Pak, Assalamualaikum Pak, nggih Pak, harus belajar. Karena memang itu tabiat, masya Allah. Kalau enggak, kalau mungkin ada orang yang agak pemarah temperamen, belajar, redam, bagaimana meredam. Kan sering-sering ta'awudkan dalam hadis. Itu meredam marah. Maka misalnya kita kalau istri marah-marah ngomel-ngomel, itu antum ta'awud. Antum pun mangkal juga, antum ta'awud. Auzubillahi minasyaiton. Tapi ngomong setannya pelan, karena kalau kedengaran istri nanti antum marah. Auzubillahi minasyaiton. Reda. Dan memang itu teorinya, kalau istri antum marah-marah, teorinya antum diam dan tinggalkan rumah. Ada keluar. Ali begitu, Ali bin Abi Thalib keluar. Ya. Rasul tanya, Fatimah mana? Ibnu Amika mana? Anak pamannya mana? Suamimu Ali. Tadi agak sedikit marah ya Rasul, dia keluar, kata Fatimah. Terus dicari-cari ternyata tidur di masjid. Nah ini bagus, masjid ini untuk tidur para suami yang memang punya masalah daripada di hotel. Ya. Nanti setelah itu pulang ke rumah, redaan sudah.
Jadi jangan malah ditimpali gitu. Istri ngomel antum timpali. Akhirnya apa? Tersulut emosinya. Kadang enggak, jarang terjadi atau bisa terjadi mengeluarkan kata-kata cerai gara-gara masalah sepele. Cerai itu rata-rata masalah sepele cuma. Kita punya teman pernah itu ada cerai gara-gara sambel. Jadi istrinya itu nyodorin lalap nggak mau sambelnya cuma. Namanya orang Sunda itu kan lalap tuh kayak wajib ya. Iya ada lalapnya. Sambelnya mungkin lupa. Akhirnya di sambelnya. Allah semuanya banget. Loh kok iso. Akhirnya tengkar cerai cuma. Nyesal. Gara-gara apa cerainya? Sambel. Makanya ada yang tanya, Ustaz, saya ceraikan istri lagi marah, Ustaz. Apa sah kalau lagi marah? Loh, emang ada orang ceraikan istri sambil jalan-jalan di taman, sambil makan bakso berdua? Masa ada? Dek, kamu tak cerai dek, yuk kita senang sekali ini makan sambal. Enak dek, yuk kamu tak cerai dek ya. Masa ada cuma ceraikan istri? Ya cerai itu lagi tengkar biasanya. Cerai itu lagi tengkar. Ya, makanya kalau bertengkar, hindari kata-kata cerai. Dan kalau mangkel marah kan Nabi perintahkan apa? Falyaskut, diam. Kalau marah itu diam. Kalau marah, ya. Terus keluar rumah. Nanti mas, terus tuku, sembarang mana ya. Tapi pulang kan sudah dekat. Tapi, jadi bahwa sumber akhlak itu walaupun mengenal baik buruk itu bisa karena fitrah manusia, illa annana najidu, akan tetapi gitu ya, annana kita mendapati anna hadza nur al-fitri naqisun ya. Akan tetapi ya kita dapat adalah naluri ini naqisun wa tufsiduhu al-'adatul istimaiyah. Namun terkadang karakter akhlak yang muncul karena tabiat ini terkadang juga rusak karena faktor lingkungan, sehingga tetap dibutuhkan agama, dibutuhkan syariat. Walidzalik ya, oleh karena itu iqtadat hikmatul bari, telah terjadi atau telah terlaksana hikmahnya Allah bi ayyutimma hadzal nur al-fitri bi nuril ilahi ya, yakni cahaya fitrah ya yang sudah baik tadi ditambah dengan cahaya ilahi, jadi akhirnya nurun ala nur. Artinya kalau orang sudah fitrahnya baik, akhlaknya baik, ditambah dia beragama multazim, berpegang teguh kepada agama, tambah baik. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman apa? Wa ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dan semua telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang menjelaskannya. Ini cahaya tadi bisa bermakna akhlak yang baik, kemudian ditambah lagi kitab yang juga menjelaskan kebenaran. Jadi tambah bersinar akhlak manusia kalau dengan Al-Quran. Wa qad hawala al-falasifatu an yasuddu hadha an-naqas al-fitriyah. Para ahli filsafat telah berusaha untuk yasuddu, menutup, ini memperbaiki kekurangan naluri tersebut. Fahawalu ijada qawaidin wa qawaida wa dhawabit lil akhlaq. Ini berusaha menetapkan kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan ya, standar tentang akhlak. Walakin qalat hadhil qawaidu ghairu mutradatin. Namun kaidah tersebut tidak bisa dipraktekkan alias gagal, karena mustahil berjamaah tajidu suluk al-insani mustahil gitu ya, tahdid membatasi as-suluk, perilaku al-insani manusia ya, wafqa qaidatin wahidatin, hanya dengan satu kaidah saja. Artinya hanya dengan teori-teori saja tidak mungkin, harus dengan jalan wahyu, yakni Al-Quran. Nah, min ajli dzalika tajidu fil Islam, oleh karena itu engkau dapati di dalam Islam annal khair bittiba awamir Quran, bahwa yang namanya kebaikan dengan ittiba kepada Quran, wa hadil Mustafa, dan juga mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sehebat apapun teori namanya orang kafir, orang filsafat, tidak akan menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Dan antum saksikan ajaran Islam, dan ini sudah dipraktekkan bukan hanya teori oleh para sahabat ya, para tabi'in, generasi awal dari umat ini, yang kita wajib mencontoh mereka, bagaimana mereka dalam berakhlak terhadap Allah, terhadap sesama. Bahkan kita banyak mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka tentang membela kehormatan orang lain,
berbuat baik, berkhidmat, bakti pada orang tua, akhlak ya, sangat banyak sekali. Bahkan ditulis oleh para ulama kita khusus kitab-kitab tentang akhlak. Baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Ini ayat yang tadi, sungguh telah datang kepada kalian ya, cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Demikian pula waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, tadi yang saya sampaikan hadisnya di awal, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku telah meninggalkan bagi kalian dua hal yang kalau kalian berpegang teguh tidak akan tersesat. Apa itu yang dua? Kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Nah, berarti kesimpulannya berjamaah, akhlak yang sempurna hanya akan didapatkan dari dua wahyu ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau disebutkan tadi akhlak Nabi adalah Quran, termasuk pasti akhlak Nabi adalah dari sunnahnya juga, gitu, bukan hanya Al-Quran. Nah, sekarang ada beberapa bahasan poin penting, itu kaidah-kaidah Islam, ya, qawaidul islamiyah, ya, juz'iyyatun khasatun, ya, yang secara spesifik, secara khusus, ya, bi ba'dil adat aw tasarrufat, yang menjelaskan tentang adat dan sikap-sikap atau akhlak-akhlak. Ya, apa contohnya jemaah? Yang pertama, al-i'tidal fil ma'akil wal mashrab, yakni sederhana dalam hal makan dan minum. Ini ada di Quran, itu ada dalam sunnah. Ya. Wal infaq, demikian pula dalam berinfak, dalam arti membelanjakan harta kita. Ya, infak itu, kalau infak itu bisa di hal yang benar, bisa di hal yang salah. Itu infak. Jadi infak itu bisa fisabilillah dan bisa infak fisabilil syaitan. Itu infak. Jadi infak itu membelanjakan harta, selesai. Itu infak. Ya. Maka kalau ada orang melacur dengan membayar, ya, pelacur, berarti dia telah berinfak kepada pelacur. Dia telah membelanjakan hartanya di jalan syaitan. Ada lagi yang berinfak menyumbang masjid, dia berarti membelanjakan harta di jalan, atau berinfak untuk keluarga. Nah, itu infak. Duna ifratin wa tafritin, infak yang membelanjakan harta tidak terlalu berlebihan, tidak berkurang-kurang. Ifrat berlebihan, tafrit, ya, atau ifrat meremehkan, tafrit berlebihan. Jadi kita tidak boleh terlalu boros, juga tidak boleh terlalu kikir bakhil, juga tidak boleh. Ya, kita apalagi kepada keluarga, jangan kikir bakhil kepada keluarga, karena kita berinfak untuk keluarga itu sebagai seorang muslim itu sedekah. Setiap kita memberi anak kita, istri kita, anak, masya Allah, hatta mata jalu fi imra'atik, sampai apa kok yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ini isyarat. Bahkan sahabat mempraktekkan, pulang ke rumah setelah dengar hadis ini, pulang ke rumah langsung istrinya disuapin. Padahal maksud Nabi kan memberi, tapi juga dohirnya hadis kan menyuapi istri. Istrinya sampai kaget. Loh, sampai apa nyuapin? Lalu disebutkan hadis. Kadang-kadang kita punya ilmu baru seperti itu. Ada lagi kisah seorang yang ketika mendengar ceramah di masjid, syekhnya mengatakan, sesekali puji istri itu ibadah. Menyenangkan istri, memuji itu ibadah. Ini orang nggak pernah selama ini memuji istrinya, maka pas pulang langsung dipraktekkan jemaah. Ketika istrinya menyodorkan makanan, maka dia ingat perkataan ya, saya di masjid, sehingga dia memuji istrinya. Masya Allah, ini masakan enak sekali, luar biasa. Istrinya marah-marah, kurang ajar kamu masaknya. Selama ini aku masak nggak pernah kau puji, giliran ini soto tetangga kau puji. Jadi ternyata sotonya kiriman tetangga coba. Nah ini akibatnya. Jadi muji, dan itu boleh dusta dalam hal memuji seperti ini. Itu dusta yang boleh, itu dusta dalam rangka merekatkan kecintaan. Jadi bukan dusta secara mutlak, nggak boleh. Suami istri dusta nggak boleh, tapi dusta untuk menambah kecintaan. Seperti masakan istri tidak enak, ngomong enak, itu dusta. Bahkan harus dusta. Kalau anda malah antum dikemplang sama istri. Iya mas masakannya mas. Walah, nggak enak. Loh, istri nangis nanti. Enak, masya Allah dia tidak ono masakan koyong ini. Restoran dingin tidak ono, ya tidak ono, saya tidak enak. Istri dandan, demikian sebagainya, suami dandan. Ya. Puji jemaah. Jangan sampai istri kita
mendapat pujian itu dari orang. Ini bahaya. Kasus-kasus selingkuhan, istri orang ini dapat rayuan suara merdu enak dari suami orang, dari laki-laki lain, karena suami tidak pernah merayu memuji. Ini bahaya. Baik. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu." Dan orang-orang yang apabila berinfak membelanjakan harta, yakni lam yusrifu wa lam yafturu, tidak boros berlebihan dan tidak pula kikir bakhil, wa kana baina dzalika qawama, namun antara tengah-tengah. Ini kan berarti adab akhlak yang diajarkan Quran berjemaah untuk hidup apa? Sederhana, ya, pertengahan, tidak boros, tidak berlebihan, ya, demikian. Ya. Jadi inilah kaidah-kaidah Islam secara spesifik tentang masalah adat atau sikap. Ya. Contoh yang kedua jemaah, at-tasabbuq fi fi'lil khairat. Akhlak yang baik ini, itu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ini disebutkan dalam Quran. Walikuli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Maka demikian kita selayaknya dalam beribadah, berlomba, ya. Bahkan dalam kaidah disebutkan termasuk tercela jemaah. Kalau kita dalam urusan ibadah itu mendahulukan orang lain, tidak boleh. Kalau urusan dunia ya, urusan ibadah tidak boleh. Kalau ada sop kosong di depan, itu tidak boleh dahulukan orang lain. Kita dulu. Kecuali memang antum ada uzur. Memang antum tidak bisa di depan, karena di depan ada AC. Saya tidak kuat AC, maka harus sop yang ketiga saya misalnya. Tidak masalah, itu uzur. Tapi kalau anda ada, kayak malas sop depan, alah sop doa ayo, aku tak pudi enak ini. Nah, itu berarti isar mendahulukan orang lain, tidak boleh. Al-isaru fil qurabi mazmum, mendahulukan orang lain dalam hal ketaatan ini tercela. Wa bi ghairiha, adapun selain ketaatan mamduh, maka terpuji. Dahulukan orang lain. Kalau urusan dunia apalagi. Jadi at-tasabbuq bil khairat. Kemudian yang ketiga jemaah, at-ta'awun 'alal khair wa 'adamu ta'awun 'alal syarr. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam keburukan. Ini ada metodenya, kaidahnya dilakukan. Wa ta'awun 'alal birri wa taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dan berpahala. Ya. Seperti dalam dakwah ini saling ta'awun antum. Dalam adanya dakwah seperti ini. Ya, saling ta'awun, bantu mungkin untuk biaya operasional misalnya, atau yang menyebarkan kajiannya, atau yang nyebar pengumumannya. Ini bagian. Walaupun mungkin antum tidak hadir pengajian, tapi antum nyebar flyer pengajian, jadwal pengajian. Orang hadir gara-gara baca flyer antum tuh, maka antum sudah dapat saham pahala. Walaupun antum tidak hadir. Nih orang sudah usah hadir saja tak sebar-sebar toh. Orang kita besar anak izin, anak tidak pernah hadir memang ke antum, tapi anak selalu nyebar flyer kajian antum. Anak bilang ya kurang. Tapi lumayan gitu. Yang keempat, arifku fil muamalah, berlemah lembut dalam bermuamalah, sebagaimana Nabi bersabda kepada Aisyah, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah akan akan memunculkan sesuatu kecuali kebaikan, keindahan. Dan ini di segala bidang jemaah. Di kantor, di rumah, di tempat kerja kita lemah lembut. Antum karyawan atau antum kepimpinan sebuah perusahaan, apa susahnya lemah lembut kepada karyawan yang juga akan segan mereka menghormati. Ya. Demikian pula apalagi kita kepada anak dan istri kita. Bahkan tolak ukur kebaikan anak istri dulu kita dahulukan. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebagai kalian adalah yang paling baik akhlak kepada keluarganya, dan aku yang paling baik kepada keluargaku, kata Rasulullah. Apalagi contohnya mencintai orang lain seperti mencintai kita. Artinya kita tidak mau diperlakukan seperti itu oleh orang, kita jangan melakukan itu untuk orang. Contoh jemaah. Kita kalau masuk toilet umum, kalau ada bekas di situ kita kan mangkal jemaah. Kadang-kadang kita atau orang mencaci, kurang ajar. Nah, kalau kita tidak suka, kita berarti kalau masuk ke WC umum jangan ada bekas. Karena orang yang masuk nanti akan melaknat kita nantinya. Ya. Bahkan sampai mudah-mudahan bokongnya gosong nih sing enggak disiram. Kan begitu aja kadang-kadang. Ya, nanti gosong betul aja. Ya. Baik.
Kemudian yang keenam apa? Adamu ittikhadhi syai' fihi gharadan. Ini akhlak. Tidak boleh para jemaah menjadikan target untuk memukul melempar sesuatu yang bernyawa iseng. Ada burung main tembak-tembak saja atau ketepel. Ini tidak boleh dalam Islam. Sampai sebegitunya Islam mengatur. Kata Nabi, la tattakhidhu syai'an fihi gharadan. Tidak boleh kamu jadikan makhluk Allah yang bernyawa dijadikan sasaran tembak. Jadi kalau nembak burung boleh untuk dimakan. Jangan apalagi dia jadikan ajang latihan, tidak boleh gimana? Ya. Binatang yang bernyawa semuanya. Untuk hanya sekedar iseng dulu, ya boleh. Misalnya tikus diberita dibunuh betul. Ya bunuh. Jangan dijadikan ajang latihan nembak tikus. Cecer, oh belum mati juga nih. Cecer lagi. Oh kenapa? Itu termasuk penganiayaan. Kalau membunuh perbagus dalam membunuh. Ya, jangan beberapa kali tembakin tidak mati-mati. Sengaja senjatanya yang tumpul supaya tidak mati-mati lama gitu kan, itu tidak boleh. Ya, maka harus berburu itu harus yang tajam mengalirkan darah. Bahkan tidak boleh berburu pakai ketepel, karena ketepel tidak mengalirkan darah, hanya membuat darah beku saja. Ya. Jadi nembak burung dengan ketepel tidak boleh. Burung yang tidak sah harus yang melukai, mengalirkan darah, walaupun tidak harus di lehernya. Jadi kalau nembak itu di mana saja cuma. Nembak itu dan terus kalau nembak nggak usah disembelih. Kalau disembelih ngapain ditembak gitu cuma. Makanya binatang kurban kalau sudah liar kayak hewan liar itu menjadi halal diburu seperti memburu buruan liar. Kan ada itu. Sapi ngamuk sudah nggak bisa cuma ditangkap sudah. Sapi kurban ngamuk sudah. Ngamuk nggak bisa. Maka bagaimana caranya? Ya sudah tinggal ditusuk pakai ini. Ya. Tapi belum waktunya gimana? Ya, kalau belum waktunya berarti kurban lagi begitu. Ya. Baik. Enggak seumpama pas waktu hari raya Idul Adha. Itu ngamuk-ngamuk sapi kan gitu. Ya boleh dengan cara diburu seperti buruan di hutan gitu caranya. Baik. Mungkin cukup jamaahnya, nanti masuk babul ikhlas. Wa ihdhari niyyah, bab tentang ikhlas dan memantapkan niat. Ini nanti hadis keempat ini insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Ada pertanyaannya? Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemahaman salah satu firqah yang berpemahaman bolehnya menyebar hadis dhaif dalam rangka fadilah amal. Apakah ini dibolehkan? Iya. Ini ada perkataan ulama yang boleh kita berdalil dengan hadis dhaif dalam fadilah amal. Namun di situ bersyarat. Syarat pertama, dhaifnya tidak parah. Yang dimaksud dhaif oleh ulama di zaman Imam Ahmad ya, itu ada sedikit perbedaan hukum setelah Imam Ahmad zaman Imam Tirmidzi. Ya. Contoh di zaman Imam Tirmidzi ya, ada istilah hadis hasan. Hadis hasan. Ini hadis hasan, ini hadis yang dhaif tapi ringan. Itu hadis hasan. Ya. Di zaman Imam Ahmad hadis hanya dhaif saja, sahih dan dhaif. Enggak ada istilah hadis hasan di zaman Imam Ahmad. Dan di zaman Imam Ahmad ada istilah hadis dhaif namun dhaifnya ringan. Nah, ulama yang membolehkan hadis dhaif dipakai sebagai dasar untuk fadilah amal, ini kalau dhaifnya ringan. Yang di zaman kita sekarang hadis apa namanya? Hasan berarti. Kalau hadis hasan ini kita katakan hadis sahih. Karena ada satu definisinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang siqah, jujur rawinya, namun hafalannya kurang. Diriwayatkan secara bersambung tanpa ada cacat dan ilat. Itu definisi hadis hasan. Jadi hadis itu hadis sahih sebenarnya. Artinya hukumnya itu sahih. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh orang memang siqah, hanya hafalannya kurang dobit hafalannya. Nah, turunlah hadis hasan. Syarat kedua jemaah, nah ini yang berat. Syarat kedua, jangan menganggap itu hadis. Bagaimana? Sekarang enggak
tidak berlaku syarat ini, akhirnya nggak sesuai syarat ini. Mereka berdalil untuk fadilah amal bukan hadis dhaif, tapi hadis maudhu, hadis palsu, bukan dhaif lagi, maudhu. Fadilah sholat alfiyah itu kan hadisnya maudhu. Puasa Rajab itu hadis maudhu, bukan hadis Yasin. Ini hadis maudhu. Yasin itu hadisnya hadis maudhu. Ada hadis yang dhaif lemah itu hanya hadis dhaif lemah. Yasin adalah hadis riwayat Abu Dawud, Sabut Sunan. Laqinu mawtakum la ilaha illallah fa innahu Yasin qalbul Quran, Yasin qalbul Quran faqruha ila mawtakum. Ini dia hadis dhaif. Ya, Yasin adalah jantungnya Quran, maka bacakan untuk orang yang hampir mati. Nah, ini hadis dhaif. Adapun selain ini tentang Yasin, hadis-hadis rata-rata semuanya maudhu. Bagaimana dia beralasan boleh baca Yasin dalam fadilah Yasin, terutama Yasin dengan hadis yang dhaif? Itu bukan dhaif tapi maudhu. Makanya kita kalau ada orang yang baca Yasin untuk orang mati atau maksudnya orang hampir mati, ini enggak terlalu berat cuma karena memang hadisnya dhaif. Artinya tidak sampai berat seperti baca Yasin malam Jumat, baca Yasin di kuburan hari Jumat. Ini hadis-hadisnya ada tapi maudhu, palsu. Ya, termasuk adzankan bayi yang baru lahir. Ini hadisnya dhaif. Artinya lumayan gitu. Tapi jangan antum mengatakan, oh berarti tidak apa-apa lah, dhaif juga kan hadis. Dhaif juga hadis. Ya berarti bukan hadis katanya. Palsu juga tidak apa-apa, yang penting hadis. Bukan hadis. Sama halnya ada ular terbuat dari karet. Ular bukan cuma? Ular bukan? Persis tapi dari karet. Ular bukan? Bukan. Karet. Tapi kan ular-ularan. Berarti kalau pun hadis, ini ada hadis palsu tapi hadis palsu. Hadis bukan? Bukan. Kalau pun hadis, hadis-hadisan. Bukan hadis, bukan sabda Nabi. Ya, itu syaratnya. Kemudian syaratnya jangan disebarkan. Nah ini kan juga susah. Syaratnya jangan disebarkan, jangan dianggap hadis. Ya. Terus kemudian tidak dhaif yang parah. Ya, hanya dhaif beringan. Nah, susah praktek. Demikian Allah Taala. Monggo yang lain. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin tanya, ada Ustaz yang berpendapat bahwa hanya berpegang Al-Quran saja, nggak perlu sunnah. Salah satunya dalam masalah bangkai, masalah binatang yang haram dimakan. Katanya berpendapat di Al-Quran sudah jelas ada 6 katanya yang diharamkan. Jadi kalau di Al-Quran sudah jelas, hadis tidak perlu dipakai. Itu gimana punya tentang tadi ini? Baik. Ya betul ya. Ini juga diantara sebab penyimpangan. Bahkan ini muncul di zaman Imam Syafi'i, sampai Imam Syafi'i membantah dengan menulis kitab tentang usul fikih namanya kitab Ar-Risalah. Jadi kitab Ar-Risalah ini sebenarnya bantahan kepada kaum Qur'aniyun di zaman beliau, yang artinya orang yang menolak hadis tidak butuh pada hadis, cukup dari Quran karena Quran sudah jelas semuanya. Itu. Nah, ini sebenarnya kontradiksi dengan pemahaman mereka. Ketika mereka mengatakan cukup Quran dan perlu hadis, dan mereka sholat maghrib, maka kita katakan ente sholat maghrib beberapa rakaat tadi, 3 rakaat. Mana di Quran sholat maghrib 3 rakaat? Kan tidak ada. Tidak mampu jawab. Ya. Zakat, apa harta dizakati di Quran? Tidak ada. Allah hanya di Quran perintahkan zakat. Maka dengan ini kita mustahil bisa mengamalkan Quran dalam beragama sekarang ini tanpa adanya sunnah. Karena sunnah menjelaskan. Dan Allah juga telah berfirman dalam Quran. Kata Allah, "Itu bayyana nasi manusia ilaih." Agar engkau Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Kepada apa yang diturunkan oleh Rabbmu kepada engkau Muhammad. Jadi ayat Quran juga menunjukkan. Nah makanya di antara kesalahan mazhab Maliki dan di antara yang sepemahaman, ada di antara ormasnya zaman, nggak perlu saya sebutkan ormasnya, dia berpemahaman seperti pemahaman mazhab Maliki ini. Jadi anjing makruh karena di Quran tidak ada
Kalaupun ada dalam sunnah ya berarti tidak sampai mengatakan haram karena cuman sunnah. Nah, ngomong cuman sunnahnya sudah salah. Karena kita itu dalam beribadah, beragama, patokannya bukan hanya Quran kemudian sunnah, bukan, tapi Al-Quran dan ini sejajar. Nggak boleh diturunkan Al-Quran lalu turun sunnah, enggak. Al-Quran dan sejajar kalau dalam kandungan pendalilan. Makanya yang betul sunnah itu bisa menghapus hukum Quran, hukumnya ya. Yang dihapus oleh Quran hukumnya. Karena ketika Quran bisa menghapus hukum yang ada pada Quran, demikian pula sunnah bisa menghapus hukum yang ada pada Quran. Karena sama-sama wahyu. Yang dihapus bukan Qurannya tapi hukumnya, kan itu. Hukum dihapus. Ini terjadi. Contohnya wasiat untuk ahli waris. Ya. Itu dihapus oleh sunnah. La wasiat ahli warisin, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Ya. Ini dia terbentuk sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Jadi keliru ya pemahaman seperti itu. Bahkan para ulama mengatakan Al-Quran yahtaju ila sunnah minas sunnati ila Al-Quran. Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah butuh kepada Quran. Quran yang lebih butuh penjelasan terhadap sunnah. Dan itu dua-duanya wahyu jemaah. Maka kalau dikatakan kita beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi, jangan ngomong cuma Quran saja. Betul Quran yang dibawa Nabi, tapi juga kita wajib untuk mengimani yang dibawa Nabi adalah sunnah. Tadi hadis yang saya katakan, ala inni utitu al-Quran wa mislahu ma'a. Ketahuilah bahasanya saya telah diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu sunnah. Hukumnya di mana, Ustaz? Ustaz itu di mana? Kalau karena syubhat ya tidak sampai kufur ya. Karena itu ada syubhat penyimpangan, ya sesat saja. Karena hukum itu bisa sekedar sesat dari kebenaran. Ada yang sesat itu keluar dari Islam. Ya, kalau menolak sifat Allah misalnya, ini menolak sifat ini kan sebenarnya kekufuran. Tapi kalau menolak sifatnya itu karena ada syubhat dalam rangka mentakwil, maka tidak sampai kufur. Makanya para ulama tidak mengkafirkan Asy'ariyah karena menolak sifatnya dengan mentakwil. Beda dengan Jahmiyah. Kalau Jahmiyah memang sesatnya luar biasa. Ya, banyak menolak syariat-syariat agama. Jadi kalau hanya karena salah pemahaman ya hanya seperti mazhab Maliki, ya Imam Malik telah salah di poin ini. Namun yang benar adalah mazhab mayoritas ulama bahwa anjing bukan makruh, haram. Maka dalam mazhab Maliki pula najis anjing itu enggak ada. Jadi anjing itu suci, enggak najis. Ya. Adapun Nabi memerintahkan nyuci 7 air liurnya, kata mazhab Maliki apa? Yaitu hanya bentuk ibadah saja, bukan karena najis. Tapi memang demikian ibadah. Pokoknya namanya ibadah kita tidak tahu apa sebabnya. Yang penting lakukan 7 kali. Ini keliru kan jelas 7 karena memang najisnya mughaladzah. Najisnya berat sehingga cara cucinya beda. Harus dengan tanah. Ya, dan 7 kali pula. Baik. Ini misalnya agak kecil dan Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz, mohon bimbingan. Bagaimana dengan suami yang tidak menjawab ketika istri bersin padahal sudah tahu? Namun ketika orang lain mengucap salam ke rumah orang, malah menjawab salam orang tersebut. Kalau istri menasihati sering tidak dihiraukan. Syukran. Baik. Jadi menjawab bersin itu tidak wajib ya, tapi sunnah. Adapun kalau menjawab salam memang wajib. Ya, memang wajib. Nah, cuman kadang-kadang ibu-ibu tolong perhatikan. Suami itu atau laki-laki secara umum itu di antara karakter laki-laki adalah kalau sudah fokus satu perkara dia kadang lupa di sekitar. Beda dengan memang perempuan. Kalau perempuan itu Masya Allah, perempuan itu cepat pekanya. Makanya coba kalau anak ya ngompol nangis itu perempuan peka langsung. Kalau lanang ngorok aja malah. Nggak dengar anaknya nangis itu. Demikian pula kalau suami sedang megang HP, sedang chatting, itu siapapun yang lewat, jin yang lewat nggak tahu. Ya, memang jin nggak tahu. Tapi kalau istri, Masya Allah, istri kan kemarin sudah saya jelaskan. Istri itu
dengan satu waktu bisa melakukan 6, 4, 7, 5 pekerjaan. Kakinya pegang lapel, tangannya pegang minyak goreng, anaknya disusui sambil masak nasi, sambil chat suaminya juga. Itu masih bisa dalam satu waktu beberapa pekerjaan. Jadi betul-betul kekuatan luar biasa. Dan istri ya cepat fokus gitu. Kalau suami enggak, makanya harus bersabar para wanita. Ini tabiat secara umumnya, walaupun tidak secara umum demikian. Nah mungkin tidak dengar, maka ya alhamdulillah dikencengin dikit. Hasil, alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillah. Gitu. Jadi suami bersin toh, yarhamukallah, yarhamukillah, atau yarhamukallah. Gitu. Jadi kadang-kadang tidak dengar. Ucap salam juga gitu. Karena kalau dipastikan tidak dengar ya sudah salam lagi 2 kali 3 kali. Bahkan dalam adab salam itu memang dianjurkan 3 kali jemaah. Kalau diduga kurang kedengaran. Assalamualaikum mas, semenang mas. Assalamualaikum mas, semenang. Aku kenceng. Assalamualaikum mas. Nah, baru kadang-kadang baru ngeh tuh suami. Kalau istri sudah salam dari tadi rupanya. Makanya kadang cuman kita sebagai suami juga merasa istri ini membentak, padahal tidak membentak. Dia sudah salam dari tadi jemaah. Cuman antum tidak dengar. Dari tadi dia. Pas ketika kenceng dikit kayak membentak, antum sakit hati akhirnya. Nah ini harus saling toleran di poin ini. Tapi biasanya memaafkan saja ya, dikasih tahu, diberitahu. Nah, Allah Taala. Ustaz tolong jelaskan perkataan para filsuf yang tidak mewakili keadaan jiwa manusia yang hanya teori Al-Quran dan As-Sunnah yang memahami hal itu. Sedikit saja. Maksudnya pemahaman filsafat, ya, teori-teori filsafat itu kan filsafat dulu Yunani dari yang terkenal Plato dan yang semisal itu banyak diadopsi oleh kaum muslimin dijadikan sebagai ilmu, gitu. Dan filsafat ini kalau dalam bahasa agama kita juga disebut dengan ilmu kalam, ya. Ilmu kalam ini teori-teori ilmu kalam ini adalah yang berbicara tentang Allah, tentang perkara-perkara gaib gitu. Itu dengan teori-teori akal. Ya. Itu yang dimaksud kesesatannya itu di situ. Berbicara tentang agama, berbicara bukan masalah kata-kata mutiaranya. Terkadang ya mereka memiliki kata-kata yang benar terkadang. Jadi harus ditimbang dengan syariat. Jadi contohnya itu adalah ketika mereka meyakini tentang ketuhanan namun dengan menggunakan akal. Itu disebut dengan ahlul kalam. Pernah Imam Abu Hanifah itu taubat dari jadi ilmu kalam ini, ilmu filsafat juga menimba para ulama mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat. Namun akhirnya mereka pada sadar ya, akhirnya mereka memerangi ilmu kalam seperti Imam Syafi'i. Ya, Imam Abu Hanifah juga demikian. Ketika seorang perempuan bertanya tentang hukum seorang laki-laki mentalak istrinya yang dalam keadaan haid dan Imam Abu Hanifah saat itu tidak mampu jawab, akhirnya Imam Abu Hanifah mengatakan, coba kamu tanya kepada Hamad bin Abi Sulaiman, guru saya. Ya. Akhirnya wanita itu datang dan pulang lagi wanita itu lalu lapor kepada Imam Abu Hanifah bahwa Hamad bin Abi Sulaiman itu telah menjawab dengan sangat cermat dan jelas. Lalu Abu Hanifah baru sadar saat itu ternyata selama ini jadi saya mempelajari ilmu kalam namun tidak berguna sekali. Buktinya ditanya seorang perempuan tentang hukum haid, ditalak saat haid tidak tahu. Akhirnya saya benahi, saya ambil sendal saya ambil pakaian saya berangkat duduk di majelisnya Hamad bin Abi Sulaiman sehingga menjadi guru beliau. Nah, jadi para ulama dulu mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, ya, filsafat Yunani, ya. Nah, kemudian mereka bertaubat, ya. Termasuk diantaranya tentang keanehan-keanehan mereka, tentang ucapan mereka tentang masalah ketuhanan. Seperti Allah itu ada namun tanpa tempat. Ini kan muncul dari teori-teori filsafat. Ada tapi tanpa tempat. Ada tapi tidak ada. Kan bingung. Jadi filsafat itu banyak teori-teori yang bingung seperti itu. Nah, Allah Ta'ala. Demikian ya, cukup. Ini dulu mungkin yang bisa kita bahas. Jazakumullah khairan atas perhatian dan atas aktivitas antum semua hadir di majelis ini. Semoga
dukung terus ya majelis kita ini, pengajian apa Aroyan, tempatnya di Arayan. Ya, semoga bisa tetap eksis terus dan menjadi sarana kebaikan bagi kaum muslimin khususnya di kota Malang Raya ini. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha